Halo teman-teman, saya atas nama Sofiana Krokonaharin dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas B. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang uji normalitas. Berikut materi. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Pengertian dari uji normalitas adalah proses untuk menguji apakah data yang dimiliki mengikuti distribusi normal atau tidak. Sedangkan tujuan dari normalitas yakni untuk menentukan apakah suatu set data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya ada jenis-jenis uji normalitas. Ada dua, yakni ada visual dan uji statistik. Untuk visual terdapat 5 uji. Yang pertama histogram, kedua ada normal plot, yang ketiga ada normal key plot, yang keempat ada stem and leaf plot, yang kelima ada box plot. Sedangkan untuk di uji statistik, yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov, yang kedua ada uji Shapiro-Wilk, yang ketiga ada uji Lilliefors, yang keempat ada uji Jarque-Bera, yang kelima ada uji Siquarek. Berikut penjelasan dari setiap jenis uji. Yang pertama histogram. Histogram adalah grafik yang menunjukkan frekuensi atau jumlah dari data yang jatuh ke dalam berbagai kelompok atau interval. Kemudian yang kedua ada normal p-plot, yakni norma p-plot membandingkan kuantil data dengan kuantil distribusi normal. Jika data terdistribusi normal, titik-titik pada plot akan mengikuti garis lurus. Yang ketiga ada normal key plot. Normal key plot memplot kuantil data sampel terhadap kuantil distribusi normal standar. 4 ada stem and leaf. Adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan data secara terorganisir. Yang ketiga ada box plot. Box plot atau box and whisker plot adalah diagram yang menunjukkan 5 ukuran statistik. Sedangkan untuk uji Kolmogorov, uji ini digunakan untuk melihat perbedaan distribusi antara sampel dan distribusi normal. Yang kedua, uji Shapiro. Uji ini dirancang untuk mengidentifikasi apakah suatu pengubah acak mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, uji Lilliefors. Uji ini merupakan varian dari KS-test tetapi menggunakan tabel nilai kritis yang berbeda. Yang keempat, uji Jarque-Bera. Uji ini digunakan untuk melihat apakah data sampel memiliki kemiringan atau skewness dan kurtosis yang sesuai dengan distribusi normal. Yang kelima ada uji Siquarek. Uji ini juga digunakan untuk menguji kesesuaian distribusi, namun tidak hanya terbatas pada distribusi normal. Bagi bagian saya akan menjelaskan di bagian uji histogram. Uji histogram adalah diagram yang menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi berkelompok ke dalam bentuk batang dan berimpitan. Sumbu mendatar atau sumbu X menyatakan kelas dan sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan frekuensi. Histogram dapat disajikan berdasarkan tepi-tepi kelas atau berdasarkan nilai tengah setiap kelas atau berdasarkan interval kelas. Di bawah merupakan contoh gambar histogram. Ada 3 jenis histogram juga. Berikut membuat histogram. Ya, bagaimana cara kita membuat histogram? Yang pertama, kita menentukan tepi kelas. Tepi kelas itu terdiri tepi bawah sama dengan setengah kali batas bawah kelas plus batas atas kelas sebelumnya, atau biasanya tepi bawah sama dengan batas bawah kurang 0,5. Sedangkan tepi atas yakni setengah kali batas atas kelas plus batas bawah kelas sesudahnya, atau biasanya tepi kelas sama dengan batas atas plus 0,5. Sedangkan titik tengah kelas atau nilai tengah yakni rukunnya setengah kali batas bawah plus batas atas. Berikut ada satu contoh soal prinsip dan bersih penjelasannya. Contoh, gambarlah histogram dari data nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMA X dari tabel berikut. Ya, sudah dijelaskan di tabel
yang terdiri ada kelas, frekuensi, tepi bawah kelas, dan tepi kelas. Namun di sini hanya tersedia kelas dengan frekuensi, sedangkan tepi bawah dan kelas dan tepi atas kelas belum ada. Berikut pengerjaannya. Kita menentukan tepi bawah sesuai dengan rumus yang tadi, maka tepi bawah kelas yakni kelas pertama, kelas kedua ditambah kelas sebelumnya ditambah dengan 0,5, sedangkan untuk tepi atasnya kelas kedua untuk kelas tersebut ditambah 0,5, maka hasilnya ada di situ. Yang pertama untuk tepi kerasnya hasilnya ditambah 0,5 jadi 51,5, dan tepi atasnya ada 58,5 dan seterusnya. Setelah itu kita akan membuat histogramnya, histogram nilai. Jadi frekuensinya itu di situ ada, kami sediakan ada 30, 25, 20, 15, 10, 15. Kita simpannya beda-beda 5 supaya kita tahu di mana letak untuk tepi kelasnya. Setelah itu kita tentukan tepi kelasnya dan membuat histogramnya. Dan itu merupakan histogram dari nilai ulangan matematika sebanyak 80 orang siswa SMA X dari tabel tadi. Setelah itu kita akan menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah yakni kelas pertama dan dijumlahkan kelas kedua, kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya ada ini. Jadi kelas pertama yakni 52 ditambah 58, kemudian dibagi 22 sama dengan 55. Sedang untuk yang bagian kelas kedua ada 59 plus 65 dibagi 2 sama dengan 62. Kemudian 66 ditambah 72 bagi 2 sama dengan 69. Yang ketiga ada 73, yang keempat ada 73 tambah 79 dibagi 2 sama dengan 76. Kemudian 80 tambah 86 dibagi 2 sama dengan 83. Selanjutnya ada 87 tambah 93 dibagi 2 sama dengan 90. Selanjutnya 94 tambah 100 dibagi 2 sama dengan 97. Setelah itu kita buat histogramnya. Dan ini di bagian sampai X kita simpan frekuensinya, kemudian bagian bawah kita simpan nilai tengah kelas. Jadi nilai tengah kelas terlihat seperti di histogram tersebut. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya atas nama Sofiana Kropeneri hanya menjelaskan di bagian histogram saja. Sekian dan terima kasih.